Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai vulnerability analysis atau menganalisa kerentanan. Konsep penilaian kerentanan dalam jaringan umumnya ada dua penyebab utama sistem menjadi rentan. Pertama, kesalahan konfigurasi perangkat lunak atau perangkat keras, dan praktek pemrograman yang buruk. Penyerang ini bisa mengeksploitasi kerentanan ini untuk melakukan berbagai jenis serangan terhadap sumber daya organisasi. Ada penelitian kerentanan. Kerentanan adalah proses menemukan kerentanan dan kelemahan desain yang akan membuka sistem operasi dan aplikasinya untuk diserang atau disalahgunakan. Seorang administrator membutuhkan penelitian kerentanan pertama untuk mengumpulkan informasi tentang tren, keamanan, ancaman, dan serangan, untuk menemukan kelemahan dan memperingatkan administrator jaringan sebelum serangan jaringan, dan juga untuk mendapatkan informasi yang membantu mencegah masalah keamanan, untuk mengetahui cara memulihkan dari serangan jaringan. Nah, di sini sebagai ethical hacker ini perlu mengetahui kerentanan eksploitasi yang paling baru ditemukan ini agar tetap selangkah lebih maju dari penyerang melalui penelitian kerentanan yang meliputi menemukan kesalahan dan kelemahan desain sistem yang memungkinkan penyerang menyusup ke sistem, memeriksa situs web peretas untuk mengetahui kerentanan dan eksploitasi baru, memeriksa peringatan yang baru rilis terkait inovasi yang relevan, dan peningkatan produk untuk sistem keamanan. Pakar keamanan dan pemindai kerentanan ini mengklasifikasikan kerentanan berdasarkan tingkat keparahan. Ini ada rendah, sedang, dan tinggi, dan juga jangkauan eksploitasi. Ini bisa lokal atau jarak jauh. Klasifikasi kerentanan yang ada dalam sistem atau jaringan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut. 1. Miskonfigurasi atau salah konfigurasi. Jadi salah konfigurasi adalah kerentanan yang paling umum yang terutama disebabkan oleh kesalahan manusia yang memungkinkan penyerang mendapatkan akses tidak sah ke sistem. Hal ini dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja yang mempengaruhi server web, platform aplikasi, database, dan jaringan. Penyerang dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan konfigurasi menggunakan alat pemindai dan kemudian mengeksploitasi sistem backend. Penting bagi administrator untuk mengubah konfigurasi default perangkat dan mengoptimalkan keamanan perangkat. Kedua, default installation. Instalasi default ini biasanya pengguna terutama ketika perangkat digunakan untuk pertama kalinya, karena perhatian utama adalah penggunaan perangkat daripada keamanan perangkat. Dari beberapa kasus perangkat yang terinfeksi ini mungkin tidak berisi informasi berharga, tapi perangkat tersebut terhubung ke jaringan atau sistem yang memiliki informasi rahasia yang akan mengakibatkan pelanggaran data. 3. Buffer overflow. Buffer overflow ini adalah kerentanan perangkat lunak yang umum terjadi karena kesalahan pengkodaan yang memungkinkan penyerang mendapatkan akses ke sistem target. Dalam serangan buffer overflow, penyerang merusak fungsi program dan mencoba mengambil kendali sistem dengan menulis konten di luar ukuran buffer yang dialokasikan. Jadi dia kelebihan muatan. Pemeriksaan batas yang tidak memadai dalam program adalah penyebab utama karena buffer tidak dapat menangani data di luar batasnya, menyebabkan aliran data ke lokasi memori yang berdekatan menyimpan nilai datanya, menyebabkan sistem sering crash atau menjadi tidak stabil, atau menunjukkan perilaku program yang tidak menentu ketika buffer overflow terjadi. 4. Unpatched server atau server yang belum ditambal. Server adalah komponen penting dari infrastruktur organisasi manapun. Ada beberapa kasus di mana organisasi menjalankan server yang belum di-patch atau ditambal dan salah konfigurasi yang membahayakan keamanan dan integritas data dalam sistem. Ini peretas mencari kerentanan di server dan mengeksploitasinya. Karena server yang tidak ditambal ini adalah bagi penyerang, maka mereka berfungsi sebagai titik masuk ke jaringan. Hal ini dapat menyebabkan terbukanya data pribadi, kerugian finansial, hentian operasi, dan lain-lain.
memperbaharui perangkat lunak secara teratur dan memelihara sistem dengan benar, dan menambal dan memperbaiki bugs dapat membantu mengurangi kerentanan yang disebabkan oleh server yang belum di patch atau ditambah. 5. Design flow. Cacat desain ini kerentanan yang disebabkan karena cacat desain ini bersifat universal untuk semua perangkat dan sistem operasi. Kerentanan desain seperti enkripsi yang salah atau validasi data yang buruk ini mengacu pada kelemahan logis dalam fungsionalitas sistem yang dieksploitasi oleh penyerang untuk melewati mekanisme deteksi dan memperoleh akses ke sistem yang aman. 6. Kelemahan sistem operasi. Karena kerentanan dalam sistem operasi, aplikasi seperti Trojan, worm, dan virus bisa menimbulkan ancaman. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan kode berbahaya, script, atau perangkat lunak yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan hilangnya informasi sensitif dan hilangnya kendali atas operasi komputer. Patch OS yang tepat waktu, menginstal aplikasi perangkat lunak minimum, dan penggunaan aplikasi dengan kemampuan firewall adalah langkah penting yang perlu diambil oleh administrator untuk melindungi OS dari serangan apapun. 7. Kelemahan aplikasi. Kelemahan aplikasi adalah kerentanan dalam aplikasi yang dieksploitasi oleh penyerang. Aplikasi harus diamankan menggunakan validasi dan otorisasi pengguna. Aplikasi bisa menimbulkan ancaman keamanan seperti gangguan data dan akses yang tidak sah ke penyimpanan konfigurasi. Jika aplikasi tidak diamankan, informasi sensitif mungkin hilang atau rusak. Karena itu penting bagi pengembang untuk memahami anatomi kerentanan keamanan umum dan mengembangkan aplikasi yang aman dengan memberikan validasi dan otorisasi pengguna yang tepat. 8. Open service atau buka layanan. Port dan layanan yang terbuka dapat menyebabkan hilangnya data. Serangan DOS dan memungkinkan penyerang melakukan serangan lebih lanjut pada perangkat lain yang terhubung. Administrator perlu memeriksa port dan layanan yang tidak perlu atau tidak aman untuk mengurangi resiko pada jaringan. Default password, ini kata sandi default. Produsen memberikan kata sandi default kepada pengguna untuk akses perangkat selama pengaturan awal, dan pengguna perlu mengubah kata sandi untuk pengguna di masa mendatang. Namun kadang pengguna lupa untuk memperbaharui kata sandi dan terus menggunakan kata sandi default, yang membuat perangkat dan sistem rentan terhadap berbagai serangan seperti brute force. Penyerang memanfaatkan kerentanan ini untuk mendapatkan akses ke sistem. Kata sandi ini harus dirahasiakan. Gagal melindungi kerahasiaan kata sandi memungkinkan sistem dikompromikan dengan mudah. Apa itu penilaian kerentanan? Penilaian kerentanan adalah pemeriksaan kemampuan sistem atau aplikasi, ini termasuk prosedur dan kontrol keamanan saat ini untuk menahan serangan. Penilaian kerentanan ini memindai jaringan untuk mengetahui kelemahan keamanan yang diketahui. Ini mengenai mengukur dan mengklasifikasikan kerentanan keamanan dalam sistem komputer, jaringan, dan saluran komunikasi. Ini juga membantu profesional keamanan dalam mengamankan jaringan dengan menentukan celah keamanan atau kerentanan dalam mekanisme keamanan saat ini. Sebuah penilaian kerentanan dapat digunakan untuk identifikasi kelemahan yang dapat dimanfaatkan, memprediksi efektivitas langkah-langkah keamanan tambahan dalam melindungi sumber daya informasi dari serangan. Penilaian kerentanan mampu mengidentifikasi informasi seperti versi operating system yang berjalan di komputer atau perangkat, port IP, dan transmission control protocol atau user datagram protocol yang dapat didengarkan, aplikasi yang diinstal pada komputer, akun dengan kata sandi yang lemah, file dan folder dengan izin yang lemah, layanan dan aplikasi default yang mungkin harus dihapus instalasinya, kesalahan konfigurasi keamanan aplikasi umum, komputer terkena kerentanan yang diketahui atau dilaporkan secara publik. Ada dua pendekatan untuk pemindaian kerentanan jaringan, pemindaian aktif dan pemindaian pasif. Pemindaian aktif ini penyerang berinteraksi langsung dengan jaringan target untuk menemukan kerentanan. Sedangkan untuk pemindaian pasif ini penyerang mencoba menemukan kerentanan tanpa berinteraksi langsung dengan jaringan target. Nah, si penyerang ini mengidentifikasi kerentanan melalui informasi yang diekspos oleh sistem dalam komunikasi normal. Jenis penilaian kerentanan.
Dan di bawah ini ada beberapa jenis penilaian kerentanan. Ada active assessment, jadi penilaian aktif. Penilaian aktif ini adalah jenis penilaian kerentanan yang menggunakan pemindai jaringan untuk memindai jaringan, untuk mengidentifikasi host, layanan, dan kerentanan yang ada di dalam jaringan itu. Pemindai jaringan aktif memiliki kemampuan untuk mengurangi gangguan pemeriksaan yang mereka lakukan. Passive assessment. Penilaian pasif mengandung selalu lintas yang ada di jaringan untuk mengidentifikasi sistem aktif, layanan jaringan, aplikasi, dan kerentanan. Penilaian pasif juga memberikan daftar pengguna yang saat ini menggunakan jaringan. External assessment. Penilaian eksternal ini menilai jaringan dari sudut pandang peretas untuk mengetahui eksploitasi dan kerentanan apa yang dapat diakses oleh dunia luar. Jenis penilaian ini menggunakan perangkat eksternal seperti firewall, router, dan server. Penilaian eksternal memperkirakan ancaman serangan keamanan jaringan di luar organisasi. Ini menemukan seberapa aman jaringan eksternal dan firewall. Internal assessment atau penilaian internal. Penilaian internal ini melibatkan pemeriksaan jaringan internal untuk menemukan eksploitasi dan kerentanan. Ada beberapa langkah yang mungkin dilakukan dalam melakukan penilaian internal. Yang pertama, tentukan port terbuka dan layanan terkait pada perangkat jaringan, server, dan sistem. 2. Periksa konfigurasi router dan set aturan firewall. 3. Daftar kerentanan internal sistem operasi dan server. 4. Pindai trojan yang mungkin ada di lingkungan internal. 5. Periksa level patch pada perangkat server dan sistem jaringan. 6. Periksa keberadaan malware, spyware, aktivitas virus, dan dokumentasikan. 7. Evaluasi keamanan fisik. 8. Identifikasi dan tinjau proses dan kejadian manajemen jarak jauh. 9. Menilai mekanisme berbagai file, misalnya ada NFS dan SMB. 10. Memeriksa implementasi dan event antivirus. Selanjutnya, host based assessment. Penilaian berbasis host adalah jenis pemeriksaan keamanan yang melibatkan pelaksanaan pemeriksaan tingkat konfigurasi melalui baris perintah. Penilaian ini memeriksa keamanan jaringan atau server tertentu. Dan penilaian berbasis ini menilai sistem untuk mengidentifikasi kerentanan seperti registry yang salah, izin file, serta kesalahan konfigurasi perangkat lunak. Penilaian berbasis host dapat menggunakan banyak alat pemindah komersial dan sumber terbuka. Selanjutnya, network assessment atau penilaian jaringan. Penilaian jaringan menentukan kemungkinan serangan keamanan jaringan yang mungkin terjadi pada sistem organisasi. Penilaian ini mengevaluasi sistem organisasi untuk kerentanan seperti patch yang hilang, layanan yang tidak perlu, autentikasi yang lemah, dan enkripsi yang lemah. Aplikasi assessment, penilaian aplikasi. Penilaian aplikasi berfokus pada aplikasi web transaksional, aplikasi klien, server tradisional, dan sistem hibrid. Ini menganalisis semua elemen infrastruktur aplikasi, termasuk penyebaran dan komunikasi dalam klien dan server. Jenis pengujian ini dan penilaian ini untuk menguji infrastruktur server web dan untuk menemukan kesalahan konfigurasi dan kerentanan yang diketahui. Selanjutnya, wireless network assessment. Penilaian jaringan nirkabel. Penilaian jaringan nirkabel ini menentukan kerentanan dalam jaringan nirkabel organisasi. Di masa lalu, jaringan nirkabel menggunakan mekanisme enkripsi data yang lemah. Sekarang, standar jaringan nirkabel telah berkembang, tetapi banyak jaringan masih menggunakan mekanisme keamanan yang lemah dan ketinggalan zaman. Penilaian jaringan nirkabel mencoba menyerang mekanisme autentikasi nirkabel dan mendapatkan akses yang tidak sah. Jenis penilaian ini menguji jaringan nirkabel dan mengidentifikasi jaringan nirkabel yang mungkin ada dalam batas organisasi. Penilaian ini mengaudit situs yang ditemukan klien dengan jaringan nirkabel, dan audit menguji akses jaringan lain setelah mereka mendapatkan akses ke jaringan nirkabel. Ini ada CVSS atau Common Vulnerability Score System. Jadi sistem penilaian kerentanan dan database kerentanan digunakan oleh analisis keamanan untuk menentukan tingkat kerentanan sistem informasi dan untuk memberikan skor gabungan dari keseluruhan dari tingkat keparahan dan risiko yang terkait dengan kerentanan yang teridentifikasi
Database kerentanan mengumpulkan dan memelihara informasi tentang berbagai kerentanan yang ada dalam sistem informasi. Ini ada mengenai Common Vulnerability Scoring System (CVSS) dan database kerentanan seperti Common Vulnerability dan Exposure ini CVE, dan Vulnerability Database (NVD). CVSS ini adalah standar yang diterbitkan yang menyediakan kerangka kerja terbuka untuk mengkomunikasikan karakteristik dan dampak kerentanan TI. Model kuantitatifnya memastikan pengukuran akurat berulang sekaligus memungkinkan pengguna melihat karakteristik kerentanan berdasarkan yang digunakan untuk menghasilkan skor. Dengan demikian, CVSS sangat cocok sebagai sistem pengukuran standar untuk industri, organisasi, dan pemerintah yang membutuhkan skor dampak kerentanan yang akurat dan konsisten. CVSS menyediakan cara untuk menangkap karakteristik utama dari kerentanan dan menghasilkan skor numerik yang mencerminkan tingkat keparahannya. Skor numerik kemudian dapat diterjemahkan ke dalam representasi kualitatif, misalnya seperti rendah, sedang, atau tinggi, dan juga kritis, untuk membantu organisasi menilai dan memprioritaskan proses manajemen kerentanan mereka dengan tepat. Penilai CVSS ini terdiri 3 metrik untuk mengukur kerentanan. Pertama, metrik dasar. Ini mewakili kualitas yang melekat pada kerentanan. 2. Metrik temporal. Ini mewakili fitur yang terus berubah selama masa kerentanan. Yang ketiga, metrik lingkungan. Ini mewakili kerentanan yang didasarkan pada lingkungan atau implementasi tertentu. Tiap metrik menetapkan skor dari 1 sampai 10. Nah, 10 menjadi yang paling parah. Skor CVSS dihitung dan dihasilkan oleh string vector yang mewakili skor numerik untuk setiap kelompok dalam bentuk blok teks. Nah, ada kalkulator CVSS ini dikembangkan untuk menentukan tingkat kerentanan, keamanan, dan memberikan pengguna untuk tingkat keparahan dan risiko dan keseluruhan yang terkait dengan kerentanan. Selanjutnya ada CVE, Common Vulnerability and Exposure. CVE adalah daftar atau kamus pengenalan standar yang tersedia untuk umum dan gratis dan digunakan untuk kerentanan dan exposure perangkat lunak umum. Penggunaan pengidentifikasi CVE atau ID CVE yang ditetapkan oleh otorisasi penomoran, ada CVNA, dari seluruh dunia ini memastikan kepercayaan di antara pihak-pihak saat digunakan untuk mendiskusikan atau berbagi informasi tentang kerentanan perangkat lunak atau firmware yang unik. Ini menyediakan dasar untuk alat evaluasi dan memungkinkan pertukaran data untuk otomatisasi keamanan siber. Jadi apa itu CVE? Ini adalah satu pengenal untuk satu kerentanan, satu deskripsi standar untuk setiap kerentanan atau keterpaparan, kamus daripada database, bagaimana basis data dan alat yang berbeda dapat saling komunikasi dalam bahasa yang sama, sebuah dasar untuk evaluasi antar layanan alat dan database. Ini sifatnya gratis, dapat diunduh dan digunakan oleh publik, didukung oleh industri melalui otoritas penomoran CVE, Dewan CVE, dan berbagai produk pelayanan yang mencakup CVE. Selanjutnya ada National Vulnerability Database atau NVD. NVD adalah penyimpanan data manajemen kerentanan berbasis standar pemerintah Amerika yang diwakili menggunakan Security Content Automation Protocol atau SCAP. Data ini memungkinkan otomatisasi manajemen kerentanan untuk mengukur keamanan dan kepatuhan. NVD mencakup database, referensi, daftar periksa keamanan, kelemahan perangkat lunak terkait keamanan, kesalahan konfigurasi, nama produk, dan metrik dampak. NVD melakukan analisis pada CVE yang telah dipublikasi ke kamus CVE. Staf NVD ini ditugaskan untuk menganalisis CVE dengan menggabungkan poin data dari deskripsi, referensi yang diberikan, dan data tambahan yang didapat ditemukan secara publik. Analisis ini menghasilkan metrik dampak sosialisasi atau Common Vulnerability Scoring System (CVSS). Jenis kerentanan ini ada Common Weakness Enumeration atau CWE, dan pernyataan penerapan ini Common Platform Enumeration (CPE), serta metadata terkait lainnya.
NVD tidak aktif melakukan pengujian kerentanan mengandalkan vendor, penelitian keamanan pihak ketiga, dan koordinator kerentanan untuk memberikan informasi yang kemudian digunakan untuk menetapkan atribut ini. Alat penilai kerentanan. Ini alat satu tools ya. Jadi penyerang melakukan penilaian kerentanan untuk mengidentifikasi celah keamanan di jaringan target yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan serangan. Analisis keamanan ini dapat menggunakan alat penilai kerentanan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam proses keamanan organisasi dan memulihkan kerentanan yang diidentifikasi sebelum penyerang mengeksploitasi. Ini alat-alatnya. Ada Qualys Vulnerability Management. Ini adalah layanan berbasis cloud yang memberikan visibility global langsung ke tempat sistem IT yang mungkin rentan terhadap ancaman internet terbaru dan cara melindunginya. Selanjutnya ada Nessus Profesional. Ini adalah solusi penilaian untuk mengidentifikasi kerentanan, masalah konfigurasi, dan malware yang digunakan penyerang untuk menembus jaringan. Nessus adalah platform pemindah kerentanan untuk auditor dan analisis keamanan. Pengguna ini dapat menjadwalkan pemindahan di beberapa pemindai. GFI LANguard ini memindai, mendeteksi, menilai, dan memperbaiki kerentanan keamanan di jaringan dan perangkat yang terhubung. Ini memindai jaringan dan port untuk mendeteksi, menilai, dan memperbaiki kerentanan keamanan. Layanan Qualys FreeScan ini memungkinkan kita dapat memindai jaringan, server, desktop, dan aplikasi web dengan aman dan akurat dari ancaman dan kerentanan keamanan. Ini adalah pemindai kerentanan gratis dan biasanya ini dibatasi hingga 10 pemindai keamanan dari aset yang dapat diakses melalui internet. Nikto adalah pemindai server web open source yang melakukan pengujian komprehensif terhadap server web untuk beberapa item. OpenFast ini adalah kerangka kerja dari beberapa layanan dan alat yang menawarkan pemindai kerentanan dan solusi manajemen kerentanan. Retina CS ini adalah solusi perangkat lunak manajemen kerentanan yang dirancang untuk memberi organisasi penilaian kerentanan kontekstual dan analisis resiko. SANE sebagai solusi penilai kerentanan, ini upaya penilaian dan pengembangan keamanan. SANE ini berfokus pada investigasi, triage, prioritas, dan cakupan kerentanan dengan tingkat keparahan tertinggi. Microsoft Baseline Security Analyzer ini adalah alat yang dirancang untuk profesional IT dan membantu usaha kecil dan menengah untuk menentukan status keamanan mereka sesuai dengan rekomendasi keamanan dari Microsoft. Ini memungkinkan administrator memindai sistem lokal dan jarak jauh untuk memperbarui keamanan yang hilang serta kesalahan konfigurasi keamanan yang umum. Ada alat untuk menilai kerentanan untuk seluler. Ini ada Retina CS untuk seluler. Ini adalah pendekatan inovatif industri untuk keamanan, kebijakan, dan manajemen kesehatan untuk perangkat seluler. Ini menyediakan manajemen kerentanan yang komprehensif untuk perangkat seluler, ponsel pintar, dan tablet. Ini mengintegrasikan penilaian perangkat seluler dan manajemen kerentanan untuk secara aktif menemukan, memprioritaskan, dan memperbaiki kelemahan keamanan ponsel cerdas. Selanjutnya ada Security Metric Mobile. Ini adalah alat pertahanan seluler yang membantu mengidentifikasi kerentanan perangkat seluler dan melindungi data sensitif pelanggan. Ini membantu menghindari ancaman yang berasal dari malware seluler, pencurian perangkat, koneksi jaringan di WiFi, entry data, penggunaan pribadi, dan bisnis. Laporan penilaian kerentanan. Laporan penilaian kerentanan ini mengungkapkan risiko yang terdeteksi setelah memindai jaringan. Alat seperti Nessus, GFI LANguard, dan Qualys Vulnerability Management digunakan untuk menilai kerentanan. Alat-alat ini memberikan laporan penilaian yang komprehensif dalam format tertentu. Laporan tersebut memperingatkan organisasi tentang kemungkinan serangan dan menyarankan tindakan balasan. Laporan tersebut memberikan perinci semua kemungkinan kerentanan terkait dengan kebijakan keamanan perusahaan. Kerentanan dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan. Ini menjadi 3 tingkat, ada risiko tinggi, sedang, dan rendah.
Kerentanan risiko tinggi ini adalah kerentanan yang memungkinkan akses tidak sah ke dalam jaringan. Kerentanan ini perlu segera diperbaiki sebelum jaringan bisa dikompromikan. Nah, laporan tersebut menjelaskan berbagai jenis serangan yang mungkin terjadi berdasarkan kumpulan sistem operasi, komponen jaringan, dan protokol organisasi. Menganalisis laporan pemindai kerentanan. Laporan pemindai kerentanan akan memberikan informasi terperinci tentang kerentanan yang ditemukan di lingkungan komputasi. Laporan ini akan membantu organisasi untuk mengidentifikasi postur keamanan yang ditemukan dalam sistem komputasi seperti server web, firewall, router, email, dan layanan file, dan memberikan solusi untuk mengurangi kegagalan dalam sistem komputasi. Laporan penilaian ini membantu organisasi untuk mengambil langkah-langkah mitigasi untuk secara proaktif menghindari resiko dengan mengidentifikasi, melacak, dan menghilangkan kerentanan keamanan. Laporan penilaian kerentanan ini diklasifikasikan menjadi dua jenis. Ada kerentanan keamanan, laporan kerentanan keamanan, ringkasan kerentanan keamanan. Laporan kerentanan keamanan ini mencakup detail-detailnya tentang kerentanan yang baru ditemukan, terus port yang terbuka dan layanan yang terdeteksi, serta saran untuk memperbaiki yang tadi ada kelemahannya. Ringkasan kerentanan keamanan, laporan ini dibuat untuk setiap perangkat atau server setelah pemindaian. Ini memberikan ringkasan hasil pemindaian yang mencakup elemen, misalnya adalah kelemahan keamanan saat ini, kategori kerentanan keamanan yang baru terdeteksi, tingkat keparahan kerentanan, dan kerentanan yang bisa teratasi. Terima kasih.